Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftahna wa lakum futuhana arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, insyaallah pagi ini kita akan bahas tema baru, yaitu mengenal jin khodam, pengaruh buruk dan cara berlepas daripadanya. Khodam, jin khodam, dia berasal dari bahasa Arab yang bersimilar makna dengan khodim, yang artinya pembantu. Pembantu dalam hal ini kajian ruqyah syar'iyah, pembantu dari kalangan bangsa jin yang diambil oleh orang yang memeliharanya atau pelakunya untuk mendapatkan khawarikunil adat atau kejadian membedah adat, dari itu bantuan daripada alam jin atau bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Jin bahwa hal tersebut adalah terlarang adanya. Suatu saat kerjasama tersebut yang mana khodam ini akan memenuhi apa saja yang ingin diinginkan oleh pemiliknya, seperti seseorang mempekerjakan seorang budak atau seorang pekerja bodyguard dan lain sebagainya, maka khodam berfungsi sebagai hal yang sama dari alam gaib, tergantung keperluannya. Misalkan seorang butuh untuk perlindungan agar dia selalu selamat daripada incaran musuh, maka dia mengambil alam jin sebagai khodamnya. Kemudian seorang ingin kebal, maka dia mengambil bangsa jin untuk melindungi dirinya dari senjata tajam dan lain sebagainya. Atau mungkin untuk asihan, orang Jawa bilang khodam ini disebut perewangan, pembantu gaib, yang mana untuk yang diambil adalah jin-jin, misalkan untuk kalau untuk asihan, jin pengasihan yang mempengaruhi hati-hati orang yang membisikkan orang-orang yang melihat majikannya, maka orang tertarik karena bisikan-bisikan tersebut dan lain sebagainya. Suatu saat kerjasama yang dijalin antara manusia dengan jin ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan. Dan Quran Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Ingatlah hari di waktu Allah himpunkan mereka semuanya, yaitu jin dan manusia yang bekerja sama ini. Wahai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat tinggal kamu, sedang kamu kekal di dalamnya kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan lagi maha mengetahui. Ini di surat Al-An'am ayat 128 mengisahkan bagaimana manusia bekerja sama dengan mereka, yaitu alam jin dengan jin. Bahkan lebih tegas lagi dalam surat Al-Jin sebutkan bahwa a'udzubillahi wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduqa wa annahu, dan bahwasanya sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia ya'udzuuna bi rijalin minal jinni,
memohon pertolongan atau mohon perlindungan birijali minal jinni, kepada laki-laki dari golongan jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin ini atau syaitan-syaitan dari kalangan jin ini, fazaduhum rahaqa, hanya menambah dosa dan kesalahan, tidak menambah yang lain. Maka suatu saat akan dikumpulkan mereka semuanya dan saling bertanya, karena tugas manusia dan jin sama. Mereka mendapatkan taklif syara, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami, kata Allah. Maka bila berduanya bermain-main dengan alam berbeda, bersatu bahkan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, Allah sudah tegaskan bahwa keharaman mereka memasuki tubuh manusia dan manusia mengambil mereka sebagai aulia, syaitan-syaitan ini. Dan pengaruhnya sangat luar biasa. Orang menjadi sulit beribadah, orang menjadi sulit membaca Al-Quran, orang menjadi sulit mengendalikan emosinya dan lain sebagainya. Inilah orang-orang tipikal yang memiliki khodam dari kalangan bangsa jin, artian syaitan dari kalangan bangsa jin. Sifat mereka sama semuanya, pendusta. Maka berhati-hatilah, hujah selalu didatangkan kepada mereka, dan na'udzubillah, mereka seperti ahli-ahli agama, dan nanti ada khodam dari kalangan ahli-ahli dakwah misalkan, atau orang-orang yang seolah-olah dekat dengan Allah SWT dari amalan-amalan as-sihrul ulia, sihir-sihir yang dari kalangan pesantren dan lain sebagainya. Nah, kita perlu waspada akan akibat buruk setelahnya. Dan nanti ada as-sihrul sufla, sihir tingkat bawah, artian yang mereka amalkan adalah benar-benar jin kafir, bukan dari kalangan jin fasik atau munafik, tapi jin-jin kafir, jin-jin zalim, dan jin musyrik. Maka pengaruhnya sangat luar biasa. Mereka akan kepanasan memasuki masjid, mendengarkan Al-Quran mereka akan kepanasan. Bahkan mereka tidak akan mampu beribadah selayaknya orang-orang yang normal beribadah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian pada perkembangannya, jin khodam ini memang benar-benar memberikan apa yang diinginkan oleh pemiliknya atau majikannya, mulai dari tergantung jasa yang digunakan atau tergantung jasa yang diberikan atau bidang masing-masing. Seperti misalkan dia jin kebal, maka dia berfungsi untuk menahan bersentuhnya antara kulit pemiliknya atau pemajikannya dengan benda tajam, seperti pisau misalkan, golok, pedang, dan lain sebagainya. Itu tugas mereka. Kalau misalkan dia jin tenaga dalam, maka dia berfungsi untuk mendorong tanpa menyentuh, seolah-olah sang majikan memukul tapi tanpa menyentuh, tapi dia kena, nah seperti itu, dan lain sebagainya. Jin khodam bisa berasal dari amalan-amalan yang disebut amalan-amalan bid'ah atau amalan-amalan yang ingkar sunnah, yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Jin khodam juga bisa berasal atau diundang dari benda-benda pusaka, atau benda-benda yang dikeramatkan, atau benda-benda yang ditanam, benda yang diminumkan, seperti misalkan pelor, gotri, dan lain sebagainya. Kalau yang ditanam seperti susuk mungkin, disimpan di bawah kulit, diisi dulu dengan bangsa mereka, bangsa jin. Ini bukan berarti tempat tinggal mereka di sana, tapi hanya penyambung antara mereka dengan alam kita. Maka khodam ini ada ikatan, benda-benda tersebut adalah ikatan yang sangat kuat, dan untuk menuntaskannya seorang harus mengeluarkan susuk itu terlebih dahulu. Kalau misalkan dia disimpan di dalam perut, baik itu berupa mustika atau berlian, atau misalkan berupa pelor dan sebagainya diminumkan, maka dia harus memuntahkannya dan mengeluarkannya atau melakukan operasi dan lain sebagainya. Dan ada dari amalan-amalan ini nanti dia bertujuan untuk memanggil bangsa jin, baik dengan amalan-amalan yang sifatnya Hindusme atau amalan-amalan Hindu, seperti misalkan puasa mati geni, mandi di 7 sungai, kemudian syarat ijazah mungkin, dan lain sebagainya. Atau dengan amal-amal wirid-wirid atau zikir-zikir yang overdosis, yang artinya di sini melebihi takaran,
Dan dua kemungkinan yang mengamalkan wirid-wirid seperti ini. Ada orang yang kuat hatinya, mungkin dia kuat dan dia menjadi dukun. Kalau misalkan tidak kuat, maka kebanyakan dari mereka hilang akal alias gila, alias stres. Maka kita mengenal di pesantren karena ngaji Saifi katanya tidak kesampaian, dia sampai gila seperti itu. Dan dia sudah wali pangkatnya. Kasihan orang-orang yang menyangka dia wali, padahal itu penyakit. Ada jin yang masuk ke dalam tubuhnya dan sudah dikeluarkan. Tidak ada wali sampai seperti itu, kecuali yang orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah melebihi takarannya, dan dia gila karena cinta itu. Ini karena amalan yang dia tarik masuk ke dalam tubuhnya dan dia gila dan dikendalikan oleh jin. Amarahnya memuncak, makannya melebihi porsi. Kalau dia sudah marah, meja pun dengan satu tangan dibanting dan lain sebagainya. Dan orang-orang takut kepadanya. Ini orang gila. Maka penanganannya pun berbeda, bukan tidak cukup dengan ruqyah, perlunya benar-benar pendekatan yang mendalam dan keluarkan darah di kepalanya, alias dibekam, kemudian dimandikan dan diruqyah dan lain sebagainya. Ada juga khodam yang berasal dari benda-benda yang dianggap keramat atau pusaka, seperti misalkan keris benda biasa, benda budaya, dan dia dijadikan senjata para ulama terdahulu. Tapi ketika keris ini dianggap dipusakakan dan diagung-agungkan melebihi takarannya, diagungkan melebihi Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadi berhala-berhala baru dalam hati kita. Dan buhul yang paling kuat adalah buhul dalam hati, bukan buhul atau benda pusaka. Maka yang perlu dihancurkan adalah keyakinan hati terlebih dahulu akan benda tersebut. Hinakan benda tersebut di hati, baru kita musnahkan. Ini yang efektif. Kalau kita hanya memusnahkan luarnya saja tanpa memusnahkan hatinya, maka ini perbuatan yang sia-sia. Karena nanti dia bisa berpindah kepada benda yang lain dan bisa membeli benda yang lain dan masuk ke benda tersebut. Naudzubillah. Ada juga yang berupa diminum, misalkan seperti mustika atau mutiara, atau misalkan batu-batu kecil, pelor, atau gotri dan lain sebagainya. Dia diminumkan setelah sebelumnya dibacakan mantra terlebih dahulu dan masuk ke dalam tubuh. Dia tinggal di perut. Ini jadi jin khodam nanti. Maka tuntaskan semuanya. Nah, ketika orang-orang ini, pemilik khodam ini sulit meninggal, mungkin ada amal-amal masa hidupnya yang amal-amal di sini amal syar'i dan Allah ridho terhadapnya. Tapi dia dalam keadaan bergelimang kemusyrikan tanpa dia punya ilmu atasnya, Allah mungkin rahmat dan sayang padanya, maka biasanya orang ini sulit meninggal. Nah, maka untuk mengatasi orang yang sulit meninggal, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu kepada keluarganya. Apakah orang ini yang sulit meninggal ini punya benda yang dia keramatkan, anggap pusaka? Apakah dia punya amalan-amalan yang mengundang khodam masuk ke dalam tubuhnya, atau mungkin pernah diberi minum atau diberi susuk di area tubuhnya? Nah, tuntaskan itu dulu, ambil benda-benda pusakanya, musnahkan. Kalau misalkan pernah diminum, beri dia air ruqyah. Kalau misalkan dia pernah mengamalkan, maka bimbing orang ini untuk melakukan ikrar pemutus. Setelah itu baru ruqyah, insyaallah. Ini akan memudahkan mereka untuk melepaskan nyawa, atau setidaknya kalau sakit tidak terlalu parah. Nah, itu masalah ajal urusan Allah SWT. Kita hanya mengikhtiarkan solusi kesembuhan dan solusi jalan keluar untuk mereka. Nah, pada perjalanannya, jin khodam ini dia bermetamorfosis, artian berturun-temurun. Ketika pemiliknya meninggal, maka masuk kepada maka si jin ini mencari tuan pengganti baru, majikan baru. Siapa yang jadi majikan baru ini? Biasanya orang-orang terdekat, cucunya, atau misalkan buyutnya, atau misalkan anaknya sendiri. Jin ini dengan berbagai cara bagaimana dia masuk ke dalam penerusnya, alias majikan barunya. Bisa dengan via mimpi, dia mimpi orang yang sudah meninggal, misalkan orang ini pemilik khodamnya meninggal, menyarankan kepadanya, amalkanlah sesuatu, misalkan suruh wirid ini, wirid itu, atau sholat berapa rakaat misalkan dengan niat yang menyimpang atau lain sebagainya, sehingga jin ini masuk dengan ikrar tersebut. Inilah yang disebut dengan jin saka atau jin turunan.
Nah, mereka yang menimpa anak-anak kecil langsung tiba-tiba si anaknya ini atau misalkan pewarisnya ini memiliki kemampuan yang dimiliki oleh generasi sebelumnya yang sudah meninggal tadi, tanpa harus proses belajar atau ritual tertentu. Jadi hanya menjadi sebagai penerus dan terus turun-temurun sampai jin ini mati. Bahkan bisa tergantikan dengan jin yang lain sampai bersambung terus sampai hari kiamat. Dan ini yang disebut dengan dosa jariyah. Dan kakeknya yang pertama kali mengamalkan ini dan kemudian mewariskan ke bawah tanpa disadari, dia sudah mewariskan kesyirikan, mewariskan kezaliman dan mewariskan kefasikan dalam hidupnya sampai berapa generasi ke bawah. Maka kalau kita sayang terhadap leluhur kita, keturunan-keturunan kita nanti ke bawah, maka sebaiknya putuskan ikatan jin khodam ini dari sekarang. Ikrarkan ikrar pemutus, memohon ampun kepada Allah, memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan leluhur kita, baik karena kebodohan ataupun disengaja. Maka insya Allah jin ini keluar dan rantainya terputus di kita. Nah, selamatkan. Itulah kalau kita sayang kepada leluhur-leluhur kita dan kepada anak-anak kita nanti ya. Karena tanpa disadari mereka jin khodam ini masuk tanpa izin melalui amal-amalan. Misalkan seorang meninggal, kemudian cucunya bermimpi kakeknya memberikan sesuatu benda atau memberikan suatu amalan untuk diamalkan lagi oleh cucunya ini. Nah, sebetulnya setan ini yang menyamar, yang masuk dalam mimpinya menyamar sebagai kakeknya, dan akhirnya dilakukanlah amalan-amalan tersebut dan masuklah jin yang dimaksud yang jadi majikan baru tersebut. Nah, Allah. Kemudian apa saja pengaruh buruk memiliki jin khodam dan juga kenapa kita harus berlepas diri daripadanya. Mudah-mudahan ini jadi jawaban dari ikhwan kita. Jin khodam ini sangat berbahaya adanya. Sebagaimana manusia, jin pun mereka punya nafsu, punya istri dan punya anak, ada keinginan untuk tertarik kepada lawan jenis dan lain sebagainya. Bahkan mereka senang dipuji, senang dituhankan. Artian senang majikannya menuruti apa yang dia mau dan lain sebagainya. Terutama mereka para dukun yang memang jelas-jelas kesesatannya, mereka mengamalkan atau memberi apa yang diinginkan oleh jinnya, apapun syaratnya itu. Selain tipikal khas daripada syaitan adalah tipikal pendusta. Mereka senantiasa berusaha, bagaimana Nabi menggambarkan ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal, harta zakat, yang mana di kisah tersebut ada seekor jin yang menyamar sebagai manusia mengambil apa yang ada di Baitul Mal tersebut dan Abu Hurairah menangkapnya. Kemudian orang ini memelas, mohon dimaafkan, dilepaskan karena dia kelaparan dan anak-anaknya kelaparan. Abu Hurairah melepaskannya dan ketika subuh bertemu dengan baginda Nabi SAW. Baginda Nabi menanyakan kepada ya Abu Hurairah, ada apa tadi malam? Maka beliau menceritakan bahwa ada sosok seperti itu. Kemudian Nabi berkata, dia berdusta, memelas-melas seperti itu kepadamu. Nanti malam dia akan datang lagi. Dan ternyata benar, besok malam datang lagi ketika Abu Hurairah menjaga dan ada. Ditangkap lagi dan mengeluh, artian memohon lagi untuk dilepaskan. Hingga akhirnya bertemu dengan Nabi lagi dan Nabi berkata dia berdusta, dia akan datang lagi. Dan malam berikutnya datang lagi dan kali ini tidak ada maaf. Dia bermaksud si orang ini atau makhluk ini, jin ini ditangkap dan dihadapkan kepada baginda Nabi SAW. Namun dia mengajarkan beberapa kalimah yang bila dia dibaca maka dia dan golongannya itu bangsa jin tidak akan mampu mendekat. Dan ketika subuh bertemu dengan baginda Nabi, Abu Hurairah bercerita dan dia mengatakan bahwa Ayatul Kursi mampu menjaga dirinya dari godaan dia dan gangguan dia dan orang-orang dan makhluk-makhluk serupa dengan dia. Maka apa kata Nabi? Sadaqal kadzib. Ini makhluk yang benar walaupun dia pendusta.
Nah, maka tipikal yang paling khas daripada syaitan adalah pendusta, syaitan dari kalangan bangsa jin. Maka buat kita peruqyah, waspadalah ketika kita meruqyah. Jangan terlalu banyak berbicara dengan mereka. Mereka bisa saja memfitnah bahwa saya ini kiriman daripada tetangganya, daripada saudaranya. Itu untuk bermaksud untuk memecah-mecahkan dan mengadakan fitnah pada pasien. Atau mungkin dia berdusta, buhul saya dianu, jangan terlalu percaya. Fokus saja bacakan ruqyah kepada pasien yang memang terkena gangguan. Kita tidak ada urusan dengan buhul, tidak ada urusan dengan masalah-masalah seperti itu, masalah fitnah. Maka sarankan kepada pasien, suatu saat nanti ada bisikan-bisikan atau mungkin pengakuan daripada jin tersebut bahwa dia adalah kiriman daripada siapa, maka batalkan itu. Tidak ada, mereka adalah pendusta. Tidak mungkin mereka menceritakan siapa majikan mereka, siapa yang menyuruh mereka, karena ikatan kuat itu. Namun mereka pandai sekali berdusta. Maka fokuskan kepada ruqyah, baca saja, jangan terlalu banyak berbicara dengan mereka. Nah, sebagian daripada ulama ahli ruqyah mengharamkan berbicara terlalu banyak dengan bangsa jin, walaupun untuk sekedar mencari informasi, karena ruqyah ini bukan untuk berdakwah langsung kepada mereka yang zalim. Mereka tidak akan bertobat walaupun mereka berpura-pura syahadat dan lain sebagainya. Kalau mereka misalkan mau bertobat, maka bawa dengan orangnya masuk ke majelis ta'lim atau majelis dakwah. Insya Allah mereka akan dikembalikan kepada jalan lurus. Tapi dengan diruqyah dan mereka memelas minta ampun dan bersyahadat misalkan, nah, maka ikatkan perjanjian. Kalau kamu misalkan bersyahadat, ayo keluar. Kalau kamu sudah bersyahadat, silahkan keluar. Syaratnya, misalkan mereka tidak bisa, saya terikat, maka apa yang mengikatmu? Nah ini jangan langsung kita percaya. Maka hentikan ruqyah, bangunkan pasiennya, bangunkan markinya, ajak berbicara, dan beri dia amalan-amalan untuk mencari buhul. Amalan ini berupa dia salat 2 rakaat, kemudian lakukan ruqyah mandiri, dan nanti Allah sendiri yang tunjukkan buhulnya dengan cara Allah SWT. Baik itu dari gambaran mimpi-mimpi atau dari keluarnya buhul tanpa kita cari. Wallahu a'lam. Seperti itu. Juga kenapa kita harus berlepas diri atau bertobat daripada penguasaan khodam ini? Semua tidak ada yang gratis, ikhwah. Ketika kita mempekerjakan mereka atau mengambil mereka sebagai teman setia, atau mungkin lebih jauhnya menghambakan diri kita kepada mereka, mungkin mereka memberikan apa yang kita inginkan, kekayaan, kegagahan, kekebalan mungkin, atau ilmu-ilmu kanuragan tanpa proses belajar, atau orang semuanya segan, tapi semuanya tidak ada yang gratis. Ada banyak yang nanti dia ambil daripada kita, naudzubillah, baik dari kesehatan. Mungkin seorang penganut tenaga dalam, dia biasanya impotensi di usia 40 ke atas, lemah syahwat, atau mungkin anak gadisnya diambil, dibuat gila, atau mungkin turun-turunnya dibuat cacat mental dan cacat secara jasmani. Ini paling umum. Nah, kalau kita lihat misalkan mereka biasanya, wallahu alam nih, pengalaman kita di lapangan, biasanya kalau misalkan ada seorang anak yang mohon maaf autis atau keterlambatan berpikir atau gangguannya seperti mental, dia seperti gila, seperti sadar, maka cek ke leluhurnya, apakah ada leluhurnya yang pernah mengamalkan amalan-amalan yang kita pernah sebutkan di atas tadi sebelumnya, yaitu amalan-amalan yang mengundung jin, dan jin ini meminta upah daripada apa yang dilakukan kepada leluhur tersebut, dan korbannya adalah anak-anaknya, korbannya adalah cucu-cucunya, dibuat cacat mental dan cacat fisik. Naudzubillah, maka tidak ada yang gratis. Dan yang paling mereka incar daripada kita semuanya adalah satu, mereka mungkin tidak tertarik dengan harta benda yang kita punya, yang kita dapatkan dari usaha itu. Mereka mungkin tidak terlalu ingin tiap hari dipuji dan sebagainya. Nah, mungkin saja halus sekali bahasanya, tapi mereka mengincar satu, yaitu akidah kita, keimanan kita yang dipupuk dari hari ke hari terus sampai bertemu dengan ujung hayat, artian di ujung kematian, dan mereka kunci mati karena keyakinan hati ini. Kunci mati jangan sampai mereka mengucapkan atau melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau mati dalam keadaan membawa iman. Naudzubillah, naudzubillah.
Ini yang paling mereka cari dari kita semuanya. Maka mereka rata-rata orang-orang yang mempunyai khodam, baik itu dari benda-benda pusaka, baik itu dari amalan-amalan yang bid'ah tadi, atau mungkin dari jin saka bahkan, atau yang ditanam di tubuhnya. Mereka kesulitan meninggal, kenapa? Allah sayang padanya. Barangkali dia pernah sholat berjamaah, barangkali dia pernah puasa Ramadan dengan ikhlas, barangkali dia pernah sedekah, berzakat, barangkali dia pernah menderma anak yatim dan lain sebagainya, dan dia meninggal dalam keadaan seperti itu, dikunci mati lisannya untuk mengucapkan itu. Maka sebelum kita vonis mereka terkena azab dalam subhanallah atau hinaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bicarakan kepada keluarganya bahwa orang ini atau keluarga antum ini dalam keadaan rahmat Allah insya Allah, dan dia kesulitan meninggal sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggal mati dalam keadaan tidak berserah diri, wa antum muslimun, dalam keadaan kecuali dalam keadaan berserah diri. Nah, berserah dirinya ini bukan pada Allah tapi pada benda-benda tersebut dan amal-amal tersebut, atau benda-benda yang ditanam tersebut, atau leluhur-leluhurnya tersebut. Maka batalkan saat itu juga. Cari buhul-buhulnya, cari benda-benda pusakanya, musnahkan, kemudian ajak untuk membimbing atau bimbing dengan kalimat la ilaha illallah dan ruqyah. Ini memudahkan kita untuk melepaskan belenggu tersebut. Nah, sekali lagi tidak ada yang gratis. Bagaimana nasib mereka yang mati dikeroyok? Misalkan dia gagah jadi preman pasar, jadi tukang palak, begal dan sebagainya, mereka mengisi badannya dengan jin-jin semacam ini, kemudian dia mati dalam keadaan membawa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menggunakan sihir. Dua kajian hukum yang dapat divonis untuk orang-orang seperti ini. Pertama, orang ini jelas-jelas menduakan Allah dari segi kekuatan. Ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada athar lain selain daripada athar Allah Subhanahu wa taala. Af'al lain selain daripada af'al Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sudah musyrik secara zahir. Kemudian orang yang memiliki khodam, dia sudah menggunakan sihir. Sihir bagaimana dia tidak mempan ditembak, tidak tidak terluka ketika disabet pedang dan lain sebagainya. Ini adalah permainan sihir, permainan tukang sulap. Nah, permainan tukang sulap. Apakah ada ilmu kebal ini? Ada ya, mereka yang mengamalkan ahli sihir. Untuk menghadapi mereka adalah tidak ada yang bisa menghadapi mereka kalau orang yang ikhlas memperjuangkan agama Allah. Maka ketika mereka orang-orang yang kebal dibacok ini menghadapkan dengan mujahid fi sabilillah, tidak ada daya dan upaya. Antum tahu orang-orang musyrik di Mekah pada waktu itu, Quraisy, penyembah berhala, bahkan gabungan-gabungan daripada yang lainnya, kabilah-kabilah yang lain di luar Mekah, mereka semuanya penyembah berhala, menyekutukan Allah, ada yang benar-benar kafir, semuanya memakai ilmu-ilmu kebal dan sebagainya. Ketika berhadapan dengan pasukan muslimin yang berjumlah sedikit, mereka lari terkocar-kacir dan tidak ada daya dan upaya, karena semuanya adalah kekuatan-kekuatan semu, sihir. Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam berhadapan dengan 80 orang penyihir dengan tongkat dan tali, mereka melemparkan dan menjadi ular seperti nyata. Tapi ketika Nabi Allah Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, inilah sihir yang nyata kata mereka, padahal itu benar-benar ular yang nyata. Dan Allah yang berkuasa atas sesuatu, bukan jin-jin dan syaitan itu yang membuat tipu daya. Maka inna kaida syaitana kana dha'ifa, tipu daya setan itu sangat lemah. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata, dan tidak akan menang sihir dari arah manapun. Maka pentingnya kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan semua bermuamalah atau ikrar-ikrar dengan bangsa jin ini. Dan perlu disadari kenapa kita harus berlepas diri daripadanya. Artian tidak memiliki khodam lagi. Tidak ada manusia yang menguasai jin selain Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan tidak ada
manusia yang mampu mengendalikan jin, berlawan langsung dengan jin, berhadapan langsung melihat jin, kecuali para nabi, para rasul, dan orang-orang yang Allah hendaki. Nah, seperti itu. Dalam kisah dalam Quran, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa, Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, kata Nabi Sulaiman. Wa habli, dan berilah padaku mulkan la yanbaghi, anugerahkan kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi. Surat Shad ayat 35. Yang mana Nabi Sulaiman berdoa seperti itu, dia mampu mendudukan biiznillah, mampu mendudukan angin, mampu mendudukan hewan-hewan, mampu menundukkan setan dari kalangan bangsa jin, dan bahkan setan itu sendiri ditundukkan. Jin disuruh untuk menggali emas mutiara dalam lautan, intan berlian, maka tunduk semuanya kepada Sulaiman alaihissalam. Dan kedengkian itu masih tersimpan ketika masa pemerintahannya, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam difitnah. Dia mampu menundukkan kita semua katanya karena sihir, dan sihir itu disimpan di bawah singgasananya. Dia itu di bawah singgasana ada kitab-kitab yang dituliskan oleh Bani Israel. Anda bisa lihat tafsir surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Orang-orang Bani Israel ini waktu itu mengikuti apa yang dituturkan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dan tidak kafir Sulaiman, difitnah kafir Sulaiman karena menggunakan sihir. Padahal setan-setan itu yang mengajarkan sihir kepada Bani Israel kemudian dituliskan dan diamalkan, dan itu ada razia besar-besaran. Kitab-kitab tersebut disimpan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Dan akhirnya setan memfitnah bahwa kitab-kitab itu adalah kitab-kitab daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Wallahu a'lam. Maka tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan jin atau setan kecuali yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, yang tadi Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kalau ada yang orang mengaku saya ini mampu mengendalikan jin, bukan, tapi dia adalah hambanya jin, hambanya setan, maka lawan mereka, karena mereka adalah selama-lamanya makhluk, seburuk-buruknya makhluk, dan sesat-sesatnya orang yang dari jalan lurus. Maka takutlah kepada Allah, jangan takut kepada siapapun, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takut, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jangan berserah diri kepada jin, jangan berserah diri setelah segala urusan kepada benda-benda pusaka. Ini sangat berbahaya sekali. Dan barang siapa yang bertawakal selain kepada Allah, maka Allah berlepas diri daripadanya. Tapi wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tapi kalau kita bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan berapapun jumlahnya, berapapun kekuatannya, berapapun besarnya pertolongan Allah. Maka takutlah kepada Allah, jangan takut kepada selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.